kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama, membahas dari kitab Kisah Para Rasul. Dan kali ini kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Melanjutkan pembahasan dan perenungan firman Tuhan kita, melihat bagaimana perjalanan misi dari Paulus. Dan sekarang kita sudah sampai di perjalanan misi yang kedua. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami, melembutkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu boleh kami terima dan tertanam di dalam hati pikiran kami, bertumbuh dan kehidupan kami menghasilkan buah untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, dan di sini kita akan melihat 3 tempat di mana Paulus dan tim pelayanannya melayani untuk perjalanan misi yang kedua ini. Mereka melayani di Tesalonika, di Berea, dan kemudian nanti di Athena. Dan pertama kita akan melihat bagaimana pelayanan mereka di Tesalonika. Di sini saudara, kalau kita lihat di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 berbicara mengenai pelayanan Paulus di Tesalonika ini cukup menarik. Kita lihat di ayat yang pertama dikatakan bahwa Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Paulus dan Silas melanjutkan perjalanan misi yang kedua ini setelah sebelumnya mereka melayani di Filipi.
Dan dalam pelayanan di Tesalonika ini Paulus mendapat dukungan persembahan dari jemaat di Filipi. Kita bisa lihat bagaimana Paulus menggambarkan hal ini di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi jemaat di Filipi mendukung pelayanan Paulus ini. Nah, dari Filipi mereka melewati 2 kota. Di sini dikatakan mereka melewati Amfipolis dan Apolonia. Tetapi mengapa tidak ada catatan mengenai pelayanan mereka di kedua kota ini? Apakah mereka tidak melayani di kedua kota itu? Kita tidak tahu pasti. Tetapi jika kita melihat metode pelayanan Paulus, bahwa targetnya lebih sering kota-kota besar. Sebab dari situlah Injil akan lebih mudah tersebar luas, baik karena perdagangan atau faktor-faktor lain yang mendukung. Dan dengan alasan ini, maka Tesalonika menjadi pilihan yang tepat. Sebab ini adalah kota yang besar setara dengan Korintus. Kota ini menjadi rute perdagangan penting pada waktu itu dan juga memiliki pelabuhan yang besar di Yunani, bahkan sampai pada saat ini. Nah, kemudian dikatakan bahwa di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Jadi Paulus memiliki pola dan kebiasaan dalam melakukan pelayanannya. Di mana pertama-tama dia akan mengunjungi rumah ibadat orang Yahudi atau paling tidak membuat kontak dengan orang-orang Yahudi di tempat yang dia kunjungi itu. Nah, apa yang kemudian Paulus lakukan di Tesalonika? Dikatakan bahwa 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Paulus memberitakan Injil di sana. Dan perhatikan bagaimana dia melakukan hal itu. Dikatakan bahwa ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Lalu di ayat yang ketiga ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain bahwa ada Bible study di sini atau pendalaman Alkitab yang Paulus lakukan di sini. Menarik bahwa dia tidak memulai dengan menceritakan pengalamannya atau bahkan kesaksian pribadinya, tetapi menunjukkan siapa Kristus dari kesaksian firman Tuhan itu sendiri. Lalu, dari penjelasan ini mengenai pelayanan Mesias itu, dia kemudian menunjukkan siapa Mesias itu. Inilah Mesias yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Nah, ada 3 hal penting yang perlu kita simak di sini. Pertama, ia membicarakan dengan mereka mengenai bagian-bagian dari kitab suci. Artinya bahwa ada tanya jawab di sana, ada diskusi yang terjadi. Kedua, ia menerangkannya kepada mereka, dia menjelaskan firman itu kepada mereka, ia membuka penjelasan mengenai Mesias itu, terutama dari nubuat-nubuat perjanjian lama. Baik itu mengenai karakter Mesias dan juga pelayanannya. Dan ketiga, bahwa Paulus menunjukkan mengenai Mesias itu, artinya bahwa dia membuktikan siapa Mesias itu, yaitu Yesus Kristus. Saya ingin menarik satu penerapan untuk kita semua, saudara. Bahwa dalam menginjil, dalam memberitakan firman Tuhan, baik sharing, baik khotbah, fokuslah pada kebenaran iman Kristen itu. Dan bukan pada hal-hal yang hanya untuk manfaat atau keuntungan pribadi semata. Cukup menyedihkan jika kita melihat bahwa isi pemberitaan firman yang justru seperti memberi kesan bahwa Injil itu atau iman Kristen itu seperti sebuah produk untuk memenuhi keinginan pribadi kita. Seperti contoh hal keuangan, kesehatan, atau hal lain yang hanya untuk kedagingan kita. Dan bukannya menekankan kepada pengenalan yang benar akan Allah. Kita perlu berhati-hati dalam area ini. Fokus kepada inti iman Kristen itu. Lalu di ayat yang keempat, dikatakan bahwa beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Perhatikan bahwa pengajaran firman Tuhan yang Paulus lakukan itu berbuah di sini. Orang-orang ini menjadi percaya karena mereka diyakinkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pertobatan yang sejati bukanlah sesuatu yang muncul karena iming-iming dengan hal-hal jasmani atau duniawi. Tetapi pertobatan yang sejati lahir dari hati dan pikiran yang terbuka kepada kebenaran Injil yang disampaikan. Kemudian saudara, di ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9 kita melihat ada tantangan atau penganiayaan yang terjadi di Tesalonika. Ayat yang ke-5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Nah, seperti pengalaman sebelumnya,
Bahwa saat pelayanan itu mulai berkembang, maka tantangan muncul. Pertentangan dari orang-orang Yahudi ini dikarenakan oleh sikap iri hati mereka. Sikap iri hati ini menjadi persoalan yang serius. Sebab jika kita melihat kembali dalam catatan Injil, bahwa salah satu penyebab orang-orang Yahudi menentang Yesus adalah karena mereka iri hati. Kemudian saudara, dikatakan bahwa mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Di sini kita lihat bahwa mereka menyerbu rumah Yason. Yason ini mungkin adalah seorang penduduk Tesalonika yang kemudian menjadi percaya dan rumahnya menjadi tempat orang-orang percaya berkumpul. Nah, karena mereka tidak menemukan Paulus dan Silas, maka mereka menyeret Yason dan beberapa orang percaya lainnya kepada pembesar itu untuk disidang. Nah, perhatikan apa yang menjadi tuduhan mereka ini. Mereka katakan bahwa orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Pertama, mereka menuduh para misionaris ini, Paulus dan Silas dan timnya, sebagai orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia. Tuduhan ini baik secara hukum dan aspek rohani tidak berdasar. Sebab para rasul selalu memberitakan Injil dengan pendekatan yang baik, tanpa kekerasan. Yang berikut bahwa isi pesan Injil itu sendiri adalah mengenai damai sejahtera. Justru orang-orang inilah yang melakukan kekacauan dengan tindakan mereka. Tuduhan yang mereka lontarkan berikut. Yang kedua adalah bahwa mereka mengatakan mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Mereka menuduh bahwa para rasul ini menentang hukum Roma. Masalah dari tuduhan ini adalah bahwa mereka gagal memahami apa yang disampaikan oleh para rasul itu. Pemberitaan mereka mengenai Yesus adalah raja, bukan raja politis. Pilatus menghadapi hal ini saat orang-orang Yahudi membawa Yesus untuk disidang. Mereka mengangkat tuduhan yang mirip bahwa Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi dalam artian kekuasaan politik pada saat itu. Dan saat Pilatus menanyakan hal ini kepada Tuhan Yesus, apa jawab Yesus? Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-36. Sehingga dari jawaban Tuhan Yesus ini, kita lihat bahwa dia menegaskan mengenai perbedaan antara kerajaan Allah dan kerajaan-kerajaan dunia. Kerajaan Allah berbicara mengenai damai sejahtera, berbicara mengenai keselamatan kekal, berbicara mengenai aspek-aspek rohani yang dibaharui. Lalu saudara, lihat di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Mereka takut karena ini sesuatu yang bisa mengganggu kestabilan dan mereka bisa-bisa terancam. Karena ketika hal yang berhubungan dengan kerohanian, dengan iman, dengan kepercayaan, mereka tidak terlalu peduli. Tetapi ketika sudah berbicara mengenai kekuasaan, itu sesuatu yang cukup berbahaya. Ketika hal itu seolah akan menantang kekaisaran Roma. Lalu di ayat yang ke-9, tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Jadi nampaknya dari penjelasan Yason, ada kejelasan mengenai persoalan yang ada dan kemudian mereka dilepaskan. Nah, dari sini, Paulus kemudian melayani di Berea. Lihat di ayat yang ke-10. Ini kita masuk kepada pembahasan mengenai tempat kedua. Jadi kita akan melihat 3 tempat. Kita sudah melihat pelayanan mereka di Tesalonika dan kita akan melihat pelayanan mereka di Berea. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Jadi karena keadaan tidak aman, tidak memungkinkan bagi Paulus dan Silas di Tesalonika, maka mereka harus menyingkirkan diri ke Berea. Mereka harus mengungsi, lari ke Berea. Nah di sini saudara, setelah mereka harus tiba-tiba pergi, setelah menghabiskan beberapa waktu di Tesalonika itu, Paulus merasa bahwa dia memiliki banyak hal yang harus dijelaskan kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini. Jadi kemudian kita lihat bahwa dia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika ini. Sehingga kita memiliki surat kepada jemaat di Tesalonika. Ada 2 surat. Dan beberapa penafsir berpendapat bahwa surat 1 Tesalonika itu adalah surat pertama yang ditulis oleh Paulus.
Dan di sini saat dia melayani di Berea, kita lihat bahwa Paulus melakukan pola yang sama. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Lalu di ayat yang ke-11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi ada perbedaan yang jelas antara orang-orang Yahudi di Tesalonika dan di Berea ini. Bahwa orang-orang Yahudi di Berea ini di sini dikatakan mereka lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Terjemahan lain mengatakan bahwa orang-orang di Berea ini lebih terbuka hatinya. Lalu bagaimana sikap hati yang baik, yang terbuka ini digambarkan? Pertama, dikatakan bahwa karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Nuansa yang ditunjukkan dari bahasa asli mengenai kerelaan hati ini bahwa mereka dengan serius, dengan sungguh-sungguh serta semangat memperhatikan pengajaran itu, pemberitaan firman itu. Lalu yang kedua, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Artinya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mau tertanam dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang menarik di sini dikatakan bahwa setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Mereka meluangkan banyak waktu untuk belajar firman. Kesan yang bisa kita lihat bahwa mereka menjadikan hal itu sebuah prioritas atau hal yang utama. Dan bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu kosong. Mereka belajar firman bukan karena, karena ada waktu luang, kemudian kesempatan untuk hangout, berkumpul, maka kita belajar firman. Tidak. Mereka melihat bahwa itu adalah hal yang penting untuk dilakukan. Dan juga bahwa karena tujuan mereka jelas, yaitu untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian, mencari kebenaran di sana. Mereka bukan tipe jemaat yang hanya sekedar menerima mentah-mentah apa yang disampaikan, tetapi mereka menguji kembali apa yang disampaikan itu dengan firman Tuhan. Dan tentu dengan sikap hati yang benar, yaitu untuk mencari kebenaran, bukan dengan sikap kritis yang membabi buta. Bagi mereka, Alkitab bukan hanya sekedar buku puisi, misteri, cerita, bagian-bagian yang indah, kata-kata yang indah, kata-kata inspirasi, atau kata-kata yang bagus, atau pemikiran-pemikiran, atau kata-kata motivasi sehari-hari. Tidak. Alkitab bagi mereka adalah kebenaran, dan kebenaran itu ada di sana untuk diselidiki. Ini penting untuk kita perhatikan dan lihat di sini. Kita juga bisa melihat hasil dari pendalaman yang mereka lakukan dari apa yang para rasul itu sampaikan mengenai Injil. Lihat di ayat yang ke-12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Nah, menarik bahwa dengan semua sikap semangat yang mereka tunjukkan, yang rajin untuk mencari kebenaran itu, orang-orang Berea tidak menjadi angkuh bahwa mereka punya pengetahuan dan semangat yang luar biasa di dalam belajar firman. Tapi mereka di sini dikatakan menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Bahwa ketika Paulus berkhotbah, mereka memiliki hati yang terbuka, tapi juga pikiran yang jernih untuk mencerna, untuk melihat, menguji apa yang Paulus sampaikan itu. Dan inilah yang cukup menarik, bahwa banyak kali sekarang nama atau istilah Berea ini dipakai untuk kelompok, persekutuan, atau ada program dari gereja yang mau untuk belajar firman Tuhan. Kita sendiri dulu pernah punya satu program yang disebut kelas Berea, di mana kita membahas bagian-bagian firman Tuhan secara lebih mendalam di sana. Nah, di sini saudara perhatikan bahwa Paulus tidak sungkan dengan sikap orang-orang Berea yang rajin menggali firman Tuhan ini. Dia tahu bahwa jika mereka benar-benar mencari firman Tuhan dan kebenarannya, mereka akan menemukan bahwa apa yang Paulus khotbahkan itu sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ini menunjukkan bahwa hal untuk belajar, menguasai kebenaran firman Tuhan dalam artian mau bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan itu penting. Bukan berarti bahwa kita akan menjadi orang yang punya pengetahuan yang sempurna akan firman Tuhan, tetapi bertumbuh di sana maksudnya. Ini menjadi teguran dan juga motivasi bagi kita yang terlibat dalam pelayanan firman, bahwa adalah hal yang penting untuk mendorong agar orang-orang yang kita layani itu juga belajar firman Tuhan dengan serius. Dan juga kita perlu terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita, untuk kita bisa bertumbuh di sana. Amsal mengatakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Kemudian saudara di ayat yang ke-13. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tantangan kembali datang dengan tindakan dari orang-orang Yahudi di Tesalonika yang juga pergi ke Berea untuk menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Lalu apa yang terjadi? Saudara lihat di ayat yang ke-14, tetapi saudara-saudara menyuruh
Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Nah, kita lihat bahwa orang-orang Yahudi yang sedang menentang Paulus ini cukup berbahaya, sehingga Paulus harus kembali menyingkir di sini. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Silas dan Timotius tetap tinggal untuk membimbing orang-orang percaya yang baru ini. Paulus dan tim pelayanannya memiliki tujuan yang jelas, bahwa bukan sekedar membawa orang-orang kepada iman Kristen, tetapi agar mereka bertumbuh dalam iman mereka lewat pengajaran yang benar. Lalu apa yang terjadi, saudara? Di sini kita akan melihat Paulus sudah berada di Athena, dan apa yang akan dia lakukan di Athena. Lihat di ayat yang ke-16, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, ini menantikan Silas dan Timotius, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Paulus adalah seorang yang memiliki hati misionaris. Kesedihannya ini karena dia tahu bahwa apa yang orang-orang itu lakukan, orang-orang di Athena itu lakukan dengan menyembah berhala adalah sebuah kesia-siaan. Dan jika mereka tidak bertobat dan datang kepada Allah yang benar, mereka akan binasa dalam dosa mereka. Lalu apa yang dia lakukan? Lihat di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Kita lihat terlebih dahulu beberapa bagian di sini. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi Paulus memakai setiap kesempatan yang ada sebisa mungkin dan di mana saat dia dipimpin oleh Roh untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil. Ayat 18, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Paulus bisa dikatakan sedang menginjil di sini, dan ada 4 kelompok yang dia temui. Ada orang-orang Yahudi, orang-orang yang takut akan Allah, dan sepertinya ini bukan orang Yahudi tetapi mengikuti pengajaran Yahudi. Beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan juga orang Stoa, dari kelompok Stoa. Nah, 2 kelompok yang pertama mungkin sudah sering kita bahas, orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah itu. Tetapi 2 kelompok berikut, yaitu golongan Epikorus dan Stoa, ini siapa? Golongan Epikorus adalah kelompok filsuf Yunani yang pemikirannya mengikuti pemikiran Epikorus. Orang ini hidup sekitar tahun 342 sampai 271 sebelum Masehi. Dan dalam pemikirannya Epikorus menemukan bahwa dalam filsafat panduan praktis untuk menuju kebahagiaan itu seperti apa. Dia mengatakan atau mengajarkan bahwa kesenangan sejati dan bukan kebenaran mutlak adalah tujuan akhir yang ingin dia tuju. Pengalaman dan bukan akal budi yang menjadi alat uji yang dia andalkan. Dan di sini agak sedikit berbeda dengan kelompok Stoa yang didirikan oleh Zeno dari Citium sekitar tahun 280 sebelum Masehi. Bahwa sistem etika Stoa secara umum dianggap memiliki hubungan mirip dengan moralitas Kristen. Tetapi moralitas Stoa ini atau pandangan moral Stoa ini pada dasarnya didasarkan pada sikap kebanggaan atau bahkan keangkuhan, merasa diri lebih. Sedangkan moralitas Kristen itu pada hal kerendahan hati. Secara umum kedua kelompok ini memiliki pandangan yang bertentangan. Dan Paulus masuk dalam diskusi mereka itu dan memperkenalkan Injil Kristus. Ini menunjukkan bahwa Injil adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan bahkan kepada kalangan dan kelompok yang dianggap ilmiah atau kelompok-kelompok filsafat sekalipun. Dan lihat tanggapan terhadap Paulus di sini. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Nah, muncul berbagai pandangan dan tanggapan terhadap Injil yang Paulus sampaikan. Dan menariknya untuk menilai hal itu lebih jauh, mereka mengundang dia untuk berbicara di sidang Areopagus. Areopagus atau nama lain Bukit Mars adalah sebuah bukit yang dipakai untuk menyidangkan perkara. Dan dalam hal ini Paulus diminta ke sana untuk menjelaskan hal iman Kristen. Lihat di ayat yang ke-21. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Jadi Athena ini dikenal sebagai tempatnya para filsuf yang melahirkan banyak pemikiran baik dalam bidang rohani, politik, sosial, hukum, dan banyak hal. Mereka juga terkenal sebagai gudang para pemikir. Sehingga wajar jika orang-orang di sana pada zaman itu menghabiskan banyak waktu untuk membahas hal-hal yang baru. Nah, di sini kita lihat bahwa Paulus mengambil kesempatan ini untuk berkhotbah di Bukit Areopagus ini untuk menyatakan Injil Kristus.
Kita akan melihat bagaimana Paulus menjelaskan Injil di dalam khotbahnya, yang mana para pendengarnya adalah para pemikir Yunani. Khotbah Paulus ini bisa kita bagi menjadi beberapa poin penting. Pertama, di ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Paulus tidak memulai pemberitaannya ini atau penjelasannya ini dengan eksposisi kitab suci, yang merupakan kebiasaannya ketika dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang bukan Yahudi yang akrab dengan perjanjian lama. Sebaliknya, Paulus memulai dengan gambaran umum tentang agama, tentang kerohanian atau sikap agamawi itu seperti apa. Paulus juga tidak memulai dengan menyerang kepercayaan orang-orang ini. Tetapi dia memulai khotbahnya dengan menunjukkan bahwa orang-orang Athena ini adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang agamawi, dan orang-orang yang rohani. Dan saking rohaninya, sampai-sampai mereka membuat sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Bahwa mereka takut jangan-jangan ada dewa yang terlewatkan dalam penyembahan mereka, sehingga di sini mereka membuat hal ini. Nah, tetapi persoalannya nanti bahwa mereka menjalani kehidupan dan ketaatan kerohanian agamawi yang salah. Dan menurut saya ini adalah pendekatan apologetika atau pembelaan iman, penjelasan mengenai iman yang cerdas, bahwa dia tidak langsung membombardir mereka dan memaparkan semua yang harus dia sampaikan, tetapi dia memulai dengan pendekatan yang baik, dan di sini akhirnya mengundang mereka untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan. Lalu hal yang kedua, lihat di ayat 24 dan 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Paulus kemudian memakai sikap religius atau agamawi orang-orang ini untuk menunjukkan Allah yang benar. Di sini dia menunjukkan Allah sebagai pencipta. Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang mana sebenarnya gambaran yang Paulus tunjukkan mengenai Allah di sini menunjukkan bahwa Allah yang dia sampaikan itu berbeda dari ilah-ilah yang disembah itu. Dan juga di sini dia menunjukkan kelemahan dari dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Yunani ini. Dia katakan bahwa Allah itu adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dia adalah pencipta, penguasa. Dia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Artinya dia lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Mengapa? Di sini karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ini menunjukkan bahwa Allah, meskipun dia menciptakan alam semesta ini, dia berbeda jauh dari ciptaannya. Dialah yang menopang, dialah yang memberi hidup kepada ciptaannya. Lalu kemudian hal yang ketiga, Paulus melanjutkan di ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-29. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Paulus mau menunjukkan bahwa patung sembahan mereka dan ilah-ilah mereka itu adalah sesuatu yang sia-sia dan bukan Allah yang sejati. Bahwa Allah tidak bisa dibelenggu atau tidak bisa dibatasi dengan gambaran-gambaran yang seperti itu. Paulus menunjukkan bahwa Allah adalah sumber kehidupan yang sejati. Allah bukanlah Allah yang jauh, tetapi yang menyatakan diri kepada manusia. Supaya apa? Manusia bisa mengenal penciptanya. Lalu saudara lihat di ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Paulus masuk kepada poin mengenai panggilan pertobatan yang dari Allah. Bahwa Allah sebagai Allah yang maha kasih, dia memanggil manusia kepada pertobatan. Tetapi juga Allah adalah Allah yang maha adil, yang dimana nantinya dia akan menghakimi dunia ini. Dan di sini
Paulus menunjukkan poin mengenai keselamatan oleh Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Siapa yang dimaksudkan di sini? Jelas Kristus. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia. Siapa dia ini? Kembali Kristus dari antara orang mati. Nah, perhatikan bagaimana Paulus membangun penjelasannya di sini. Dia memulai dengan menunjukkan siapa Allah itu, yaitu pencipta. Kemudian siapa kita, ciptaan. Lalu dia menunjukkan bagaimana sebagai ciptaan kita memiliki tanggung jawab, yaitu mengenal Allah dan menyembah dia dan mengasihi dia. Dan kemudian dia menjelaskan mengenai pertanggungan jawab setiap manusia di hadapan Allah nanti, yaitu hari penghakiman. Tetapi perhatikan bagaimana dia menutup khotbahnya ini. Yaitu dengan mengangkat poin penting mengenai kebangkitan yang adalah salah satu tema utama dalam iman Kristen. Yang mana kebangkitan di sini merujuk kepada kebangkitan Kristus. Dan dalam kebangkitan Kristus ada pengharapan bagi mereka yang percaya. Lalu bagaimana tanggapan terhadap khotbah Paulus ini? Lihat di ayat yang ke-32 hingga 34. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris. Dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kembali kita lihat bahwa dalam memberitakan Injil akan ada dua tanggapan yang bisa kita lihat. Ada yang menolak dan ada yang terbuka hatinya untuk percaya. Pertanyaan bagi kita, bagaimana sikap kita saat mendengar Injil itu disampaikan atau firman Tuhan itu disampaikan. Dan ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa Paulus dalam perjalanan misinya di setiap kota yang ada, meskipun ada tantangan, dia selalu kembali kepada poin utama, misi utama yang harus dia lakukan, yaitu panggilan utama yang ada, memberitakan Injil, untuk memberitakan Injil. Dari sini juga kita belajar bagaimana Allah membuka jalan dan menyediakan jalan pelayanan bagi Paulus. Bagian Paulus adalah dengan setia melakukan semua itu. Hal yang sama bagi kita. Ada kesempatan-kesempatan yang akan Allah bukakan bagi kita saat kita mau memberi diri, untuk kita mau melayani Tuhan, untuk kita mau membagikan kabar sukacita dan Injil keselamatan Allah kepada orang lain. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas untuk membukakan hati pikiran kami dan mengerti lebih jauh akan kebenaran firman-Mu. Bantu setiap kami, tolong kami Tuhan untuk kami boleh bertumbuh di dalamnya. Perlengkapi setiap kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu, yang dimana kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan sepanjang minggu ini, Tuhan menolong, menyertai, memberkati kami di dalam setiap hal yang harus kami lakukan, pekerjaan kami, tanggung jawab kami, pelayanan kami. Tuhan menolong dan menguatkan hati pikiran kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pandemi yang masih terjadi, Allah berikan hikmat kepada para medis, pemerintah untuk mereka boleh menangani keadaan ini dengan baik. Dan oleh belas kasih dan kemurahan-Mu, pandemi ini segera berlalu. Dan kami boleh kembali beraktivitas dengan lebih leluasa. Kami boleh bertemu satu sama lain. Kami boleh beribadah dan berkumpul bersama dengan leluasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau menuntun, menyertai, memberkati kami sepanjang waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.